malam, salam entrepreneur. Malam hari ini saya akan mempresentasikan perihal intervensi pemerintah dalam perdagangan komoditas di Indonesia. Dalam era reformasi ke arah ekonomi global village, ada dua fakta yang menandai perdagangan internasional. Pertama adalah volume perdagangan dunia telah berkembang setiap tahun, menciptakan ekonomi global yang semakin saling tergantung. Kedua adalah hambatan perdagangan internasional telah semakin berkurang. Perekonomian suatu negara berhubungan erat dengan dan dipengaruhi oleh perekonomian negara lain. Hubungan ini meliputi transaksi ekonomi berupa perdagangan barang-barang, jasa-jasa, dan sumber-sumber serta transaksi investasi penanaman modal dan transaksi finansial utang piutang. Sementara realitanya, meskipun banyak negara yang berkomitmen untuk membebaskan perdagangan, mereka cenderung untuk campur tangan dalam perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan kelompok politik penting atau mempromosikan kepentingan produsen domestik. Bangun dari pelambatan ekonomi global yang diikuti oleh krisis keuangan tahun 2008, berbagai negara telah meningkatkan tarif dan hambatan non-tarif untuk perdagangan internasional. Dalam upaya untuk melindungi produsen dalam negeri dan memegang pekerjaan, pemerintah selalu memiliki cara untuk melindungi kedaulatan negara agar tetap utuh dalam hal perekonomian internasional, khususnya perdagangan internasional. Pemerintah dalam beberapa situasi melakukan intervensi dengan tujuan melindungi pasar domestiknya. Ketika pemerintah melakukan intervensi, mereka sering melakukan dengan membatasi impor barang dan jasa ke negara mereka, sementara mengadopsi kebijakan yang mempromosikan produksi dalam negeri dan ekspor. Berbagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk campur tangan dalam perdagangan internasional seperti tarif, subsidi, kuota impor, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah memiliki beberapa alasan mengapa pemerintah harus melakukan intervensi terhadap perdagangan internasional. Alasan tersebut berkaitan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Adapun produk dan jasa yang saat ini diintervensi oleh pemerintah dalam aktivitas perdagangan antara lain, pertama adalah beras, di mana pemerintah Indonesia sering melakukan intervensi dalam perdagangan beras, di mana untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras, serta melindungi petani dan konsumen. Yang kedua adalah minyak mentah. Pemerintah juga terlibat dalam intervensi perdagangan minyak mentah, di mana hal ini untuk mengontrol harga dan cadangan minyak di negara ini. Yang ketiga adalah komoditas pertanian. Ada beberapa komoditas pertanian lainnya seperti gula dan jagung seringkali diintervensi oleh pemerintah, di mana hal ini untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Alasan dibalik intervensi pemerintah ini adalah untuk melindungi kepentingan petani lokal, menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasokan komoditas bagi kepentingan masyarakat. Intervensi pemerintah dilakukan melalui regulasi perdagangan, pembatasan impor, subsidi, dan kebijakan lainnya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi arus perdagangan dalam kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan internasional digunakan 7 instrumen utama, antara lain tarif, subsidi, kuota impor, pembatasan ekspor, persyaratan konten lokal, kebijakan administrasi, dan tugas anti-dumping. Tarif merupakan instrumen paling utama dan paling sederhana dari kebijakan perdagangan. Instrumen-instrumen tersebut juga digunakan oleh GATT dan WTO yang telah berhasil dalam membatasi perdagangan bebas. Penurunan hambatan tarif dalam beberapa dekade terakhir disertai dengan kenaikan hambatan non-tarif seperti subsidi, kuota, pembatasan ekspor sukarela, dan tugas anti-dumping. Tarif sendiri adalah pajak yang dikenakan atas impor atau ekspor suatu barang. Yang kedua adalah subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk produsen dalam negeri. Subsidi mengambil banyak bentuk
termasuk dana hibah tunai, pinjaman bunga rendah, keringanan pajak, dan penyertaan modal pemerintah di perusahaan domestik. Dengan menurunkan biaya produksi, subsidi dapat membantu produsen dalam negeri dalam dua bidang, yakni bersaing dengan pengimpor asing dan mendapatkan pasar ekspor. Pertanian cenderung menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari subsidi di sebagian besar negara. Subsidi non-pertanian jauh lebih rendah, tetapi mereka masih signifikan. Misalnya untuk pesawat Boeing, hal ini untuk mensubsidi biaya operasional. Yang ketiga adalah kuota impor dan pembatasan ekspor sukarela, di mana kuota impor adalah pembatasan langsung pada beberapa baik kuantitas yang dapat diimpor ke suatu negara. Pembatasan ini biasanya dilakukan dengan mengeluarkan izin impor untuk kelompok individu atau perusahaan. Yang keempat adalah persyaratan konten lokal. Persyaratan konten lokal merupakan peraturan yang mengharuskan sejumlah tertentu barang atau jasa dipasok oleh produsen-produsen dalam pasar domestik. Tujuannya adalah memaksa perusahaan-perusahaan dari negara lain menggunakan sumber daya lokal dalam proses produksinya, terutama tenaga kerja. Persyaratan dapat dinyatakan baik dalam hal fisik, misalnya 75% komponen untuk produk ini harus diproduksi secara lokal, atau dalam hal nilai, misalnya 75% dari nilai produk ini harus diproduksi secara lokal. Negara-negara maju juga telah menggunakan persyaratan ini untuk mencoba melindungi pekerja lokal dan industri dari kompetisi asing. Yang kelima adalah kebijakan administrasi. Pemerintah kadang menggunakan kebijakan resmi atau administrasi untuk membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Kebijakan administrasi adalah ketentuan pengendali atau peraturan birokratik yang dirancang untuk menghambat arus impor yang deras ke dalam suatu negara. Tujuan utamanya adalah proteksionisme. 6 adalah tugas anti-dumping. Dumping dipandang sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk membongkar kelebihan produksi di pasar luar negeri. Beberapa dumping merupakan hasil dari perilaku predator dengan produsen menggunakan keuntungan besar dari pasar negara mereka untuk mensubsidi harga di pasar luar negeri dengan maksud untuk mengendalikan pesaing di luar negeri dari pasar domestik. Setelah hal ini dicapai, perusahaan-perusahaan predator dapat menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan besar. Kebijakan anti-dumping dirancang untuk menghukum perusahaan-perusahaan asing yang terlibat dalam pembuangan. Tujuan utama adalah melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil. Alasan pemerintah melakukan intervensi dalam perdagangan internasional adanya campur tangan pemerintah dalam arus perdagangan dikarenakan alasan-alasan budaya, politik, dan ekonomi. Yang pertama adalah motif budaya, di mana negara-negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umum adalah untuk melindungi identitas nasional. Banyak negara memandang kebudayaan Amerika sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasionalnya sendiri karena kekuatan global perusahaan Amerika dalam barang-barang konsumen serta dalam dunia hiburan dan media. Yang kedua adalah motif politik, di mana mencakup melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain, dan mendapatkan pengaruh dari negara-negara lain. Yang ketiga adalah motif ekonomi. Motif ini sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk promosi sebagai kebijakan strategi perdagangan. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan dari strategi proteksionisme ekonomi ini. Misalnya adalah sulit untuk menentukan industri kecil dan menengah seperti apa yang patut mendapatkan perlindungan. Proteksi dari kompetisi internasional membuat para pengusaha cepat puas dan menjadi kurang kompetitif, sehingga kurang adanya perbaikan kualitas dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Dari pembahasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional semakin penting dan luas mengingat semakin maraknya perdagangan bebas. Contohnya adalah MEA
dalam lingkup negara Asia Tenggara. Intervensi pemerintah ditujukan dengan adanya pemberlakuan tarif non-tarif, subsidi, kuota anti-dumping, dan sebagainya. Alasan pemerintah campur tangan dalam perdagangan internasional terkait dengan budaya untuk melindungi identitas nasional. Dalam bidang ekonomi, melindungi industri-industri domestik dari persaingan. Dan dalam bidang politik, melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, dan menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain. Demikian presentasi saya malam ini terkait